Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada, senang sekali saya Pendeta Yohanes Prandono menjumpai saudara. Saya berdoa supaya saudara dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat. Dan saya berdoa kalau saudara dalam keadaan terburuk saat ini, Tuhan akan mengangkat saudara, Tuhan akan menyembuhkan saudara, Tuhan akan memulihkan saudara. Oleh bilur-bilur Yesus saudara disembuhkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam seri ke depan saya akan menyampaikan satu tema connected with God. Satu hubungan dengan Tuhan. Saudara, zaman di mana kita hidup adalah zaman koneksi. Ada yang disebut dengan global connection atau global koneksi. Ini mengacu biasanya kepada jaringan hubungan internasional, interaksi di seluruh dunia melalui kemajuan IT, saudara ya. Internet, teknologi komunikasi memungkinkan orang dari berbagai belahan dunia berkomunikasi. Luar biasa. Terjadi globalisasi, proses komunikasi, sehingga terjadi apa? Kolaborasi secara real time, saudara. Bayangkan, saya bisa berbicara dengan teman-teman saya di London secara langsung, saudara ya. Dan ada face to face dengan Zoom. Ya, saya kadang-kadang ikut konferensi internasional lewat Zoom, saudara. Bayangkan terkoneksi dalam real time. Ini yang disebut dengan koneksi teknologi, saudara. Hebat sekali zaman sekarang ya. Saudara, terjadi juga koneksi ekonomi. Ya, tidak ada satu negara pun yang bisa berdiri sendiri secara ekonomi. Ada yang disebut dengan apa? Global, ya. Global trading, ya, perdagangan internasional, investor asing, investasi asing masuk, ya. Itu artinya koneksi secara ekonomi. Pasar global semuanya terhubung, saudara. Dan saudara tahu koneksi budaya juga demikian. Artis-artis ya yang sangat terkenal bisa menggoncang seluruh dunia. Karena apa? Karena menggunakan media-media yang memungkinkan mereka terhubung sehingga terkoneksi secara sosial, secara budaya, sehingga terjadi pertukaran budaya antar negara, pengaruh mempengaruhi yang luar biasa. Koneksi politik juga demikian, saudara, antar negara, hubungan diplomatik, kita mengutus duta besar, mereka mengirim duta besar. Kemudian negara satu dengan yang lain terkoneksi dalam hubungan yang disebut dengan organisasi internasional, ya, perserikatan bangsa-bangsa, memfasilitasi kerjasama antar negara, dan juga koneksi dalam pendidikan, saudara. Sekarang ini ada kolaborasi penelitian global, saudara. Universitas internasional, para pakar-pakar bisa ketemu, saudara ya, dalam kolaborasi penelitian. Dan juga tidak luput pelajarnya juga, saudara, kadang-kadang pertukaran pelajar, koneksi dalam pendidikan. Yang saya bicarakan adalah koneksi dengan Tuhan. Connected with God, apakah itu mungkin, saudara? Bagaimana mungkin? Kalau yang saya bicarakan tadi itu dalam skop atau lingkup natural, global, dunia, di sini sekarang. Tetapi ketika berbicara koneksi dengan Tuhan itu supranatural, transenden, melewati batas-batas kemanusiaan kita. Apakah mungkin? Impossible, tidak mungkin. Kecuali yang dari surga turun ke bumi. Kita tidak bisa dengan korban, dengan agama, dengan usaha-usaha kebaikan, filsafat, ilmu pengetahuan untuk mendekati Tuhan, mencari Tuhan. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan sangat jauh. Tuhan itu kudus, sedangkan manusia berdosa. Saudara, itu yang tidak memungkinkan. Karena ada dosa. Karena itu inisiatif untuk menyelamatkan dunia ini harus dari Tuhan. Kita bersyukur karena Bapa memilih orang-orang yang akan menjadi percaya. Anak menebus melalui karya salib yang agung. The Passion of Christ, penderitaan Kristus, sengsara Kristus, mati di sana, tergantung di atas kayu salib, menggantikan manusia berdosa. Dia memikul dosa kita dalam tubuhnya di atas kayu salib. Dan saudara, dia menyelesaikan pekerjaannya. Sudah selesai, dia dikuburkan, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia mengutus Roh Kudus, saudara, tinggal dalam hati orang yang percaya.
Responnya adalah bertobatlah dan percaya. Dan kita akan menjadi murid-murid Tuhan. Dan sebagai murid-murid Tuhan kita akan diajar untuk melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan pekerjaan ini adalah pekerjaan global, mondial, seluruh dunia. Karena itu Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, dengan tanda-tanda ajaib dan mukjizat. Penyertaan Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan, Dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya di dalam dunia ini sendirian. Kita selalu terkonekted dengan Tuhan. Luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, koneksi dengan Tuhan mungkin karena Tuhan yang berinisiatif. Dan cara Tuhan itu hebat, luar biasa. Memastikan bahwa saudara terkoneksi dengan Tuhan hari ini. Kalau saudara belum terkoneksi dengan Tuhan, datang kepada Tuhan sekarang juga. Akuilah dosa saudara dan datang kepada Tuhan. Saya percaya kepada Yesus. Saya mau mengikut Yesus, menjadi murid-murid Yesus. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini yang pertama. Koneksi yang dimulai dan inisiatifnya adalah dari Tuhan. Yang kedua, ada yang disebut dengan koneksi pemuridan secara global. Pemuridan secara global yang dimulai dengan pengutusan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan saya, keluarga kami, bagaimana keadaan masyarakat di mana saya tinggal kalau tidak ada seorang yang diutus untuk memberitakan Injil ke tempat kami, dari rumah ke rumah, dari tempat-tempat, dari desa ke desa, dari kecamatan, dari kota, dan seluruh kabupaten dijangkau dengan kabar baik karena ada yang diutus. Itulah murid Tuhan. Dan mereka datang dari jauh, saudaraku dikasih Tuhan. Dan kami yang percaya, saya ingat dulu dibaptis di sungai. Wah, ada teman-teman saya banyak saudara berbaris ya di tepi sungai, kemudian dibaptis. Haleluya. Dan kemudian kami menerima pengajaran. Oh haleluya. Bukan hanya cukup sekali pengajarannya hari Minggu, bukan, tapi tengah minggu juga ada. Juga pengajaran di rumah-rumah. Haleluya, puji Tuhan. Setelah kami menjadi murid-murid Tuhan, kami bangga, kami bahagia, kami bersuka cita, kami bergembira, dan kemudian kami membagikan kepada orang-orang lain lagi apa yang sudah kami terima itu, dan mukjizat terjadi. Orang penjudi yang sangat hebat, saudara, ini penjudi kelas kakap di Jakarta, saudara, balik ke daerah kami. Ya, dia raja penjudi dan dia bertobat, saudara. Akhirnya seluruh keluarganya, istrinya, anak-anaknya bertobat. Ajaib Tuhan, haleluya. Dan kemudian penginjil itu mengajak saya, saudara. Dia mengajak saya ketemu dengan kumpulan para penjudi-penjudi. Dikumpulkan. Wah, luar biasa, saudara ya. Zaman sekarang, zaman dulu itu namanya judi, ya itu selalu ada. Kalau zaman sekarang judinya udah canggih, namanya judi online, saudara ya. Sampai uang ya yang dipertaruhkan, saudara, bukannya miliaran, nilainya triliunan, bayangin saudara ya. Ini pejudi ini saudara ya, yang mengharapkan kemenangan dan keuntungan dalam sekejap mata ya saudara. Tetapi kami waktu itu kumpulkan para penjudi-penjudi penginjil ini, langsung beritahu mereka bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengasihi kalian. Tuhan mengasihi kalian. Tuhan mau kalian sembuh, kalian bertobat, kalian percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya penjudi-penjudi ini, tidak semuanya, tapi ada 1 dan 2 yang percaya kepada Tuhan. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, saudara. Dan bagaimana orang yang tadinya penjudi itu dimuridkan di rumahnya, dibimbing. Dan saudara, ini adalah pekerjaan global yang hebat sekali, luar biasa. Dan gerakan ini terus menerus, yaitu gerakan mengubah manusia, mengubah orang-orang bahkan non-Yahudi, bangsa-bangsa yang bukan keturunan Abraham, untuk menjadi pengikut Mesias, pengikut Kristus Isa Al-Masih, Juru Selamat yang esa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini disebut dengan koneksi global. Dan saya mau saudara-saudara yang mendengarkan program ini juga akan terkoneksi dengan program pemuridan global.
Kami setiap hari berbicara melalui media kepada banyak orang dan kami memuridkan orang melalui Bible course, saudara. Kursus Alkitab secara online, kursus Alkitab yang diikuti ribuan. Saudara, saya mengatakan yang sebenarnya bahwa ribuan orang mengikuti Bible course ini karena mereka mau terkoneksi dengan gerakan pemuridan global. Dan karena itu kami posting setiap hari supaya banyak anak-anak muda di mana-mana, siapapun yang belum pernah dimurid. Karena masalahnya di Indonesia dan di berbagai belahan dunia adalah banyak orang Kristen, tapi orang Kristen KTP, orang Kristen tanpa pertobatan, orang Kristen tanpa pemuridan, saudara. Karena apa? Oh, pendetanya sibuk, saudara. Saya kenal teman-teman pendeta sibuk semuanya. Wah, kemana, oh saudara. Tetapi saudara, pemuridan itu membutuhkan waktu, membutuhkan perhatian, membutuhkan hubungan antar pribadi, yang membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Saya pernah mengalami apa yang disebut dengan dimuridkan. Orang yang memperhatikan hidup saya secara detail. Waktu saya susah, waktu saya putus asa, waktu saya sakit, waktu saya lemah, itu seorang hamba Tuhan itu memperhatikan saya. Waktu saya tidak punya uang, waktu saya dalam keadaan gagal, hamba Tuhan itu memperhatikan saya. Itulah pemuridan. Bagaimana apa yang dia lakukan, dia itu membekas dalam hidup saya dan kemudian saya melakukan yang sama sehingga terjadi multiplikasi, saudara. Ini disebut dengan gerakan pemuridan global. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertumbuhan gereja, pengembangan gereja tidak mungkin tanpa pemuridan dan penginjilan. Ada seorang yang menantang saya, Pak Yohanes, dalam sebuah seminar. Seharusnya orang percaya di Indonesia sudah 30%. Saya bilang amin. Ya, tetapi pertanyaannya kepada saudara yang bertanya kepada saya, itu bagaimana mungkin 30%? Yang pergi memberitakan Injil hanya 2% dari orang Kristen. Ya tidak mungkin, saudara. Karena pemuridan, pelatihan, pembekalan, ya, namanya pembinaan, pendidikan, pelatihan, itu menentukan jumlah orang yang diutus. Kalau pemuridan pelatihannya sedikit, yang diutus sedikit. Tapi kalau orang-orang yang sudah dilatih itu, ya, ada seminari, saudara ya, STT, dilatih 4 tahun, 5 tahun, 100%-nya setuju penginjilan, tapi yang benar-benar melakukannya hanya 5%. Artinya apa? Hanya bisa berdampak dari orang-orang yang pergi itu, yang taat sungguh-sungguh. Karena itu saudara, saya tidak sedang bermain-main dengan data karena ini adalah penelitian yang paling terkini, saudara ya. Menunjukkan kenyataannya bagaimana banyak orang di Indonesia yang malas, yang takut, ya. Mengapa mereka tidak membagikan kabar baik? Bukankah ini kabar baik, bukan kabar buruk? Good news, ya. Dan kemudian saudara, itu berdampak kalau diberitahukan saja, berdampak. Karena itu ketika di dalam pelayanan di lapangan saya ketemu dengan orang-orang dan setiap hari saya membagikan kabar baik kepada orang-orang yang saya jumpai. Ketika saya melepaskan, misalnya melepaskan berita Injil melalui literatur, atau melepaskan secara langsung melalui perkataan atau mendoakan orang, saya melepaskannya dengan mindset, ya, dengan paradigma memberkati. Blessing, memberkati. Saudara diberkati. Saudara ketemu saya diberkati karena saya ada blessing. Itu yang disebut harta yang indah yang hanya dimiliki oleh gereja, oleh orang percaya, saudara. Dan itu penting sekali, saudara, untuk kita menangkap pesan bahwa yang kita sampaikan itu adalah blessing. Sehingga kita mau bukan hanya terconnected antar murid-murid Tuhan, tapi juga terkoneksi dengan orang-orang yang belum percaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Abram, dulu namanya Abram, ya, artinya bapak. Kemudian menjadi Abraham, bapak segala bangsa.
Dulu bukan orang percaya, tinggal di seberang sungai Efrat, ya sekarang Irak, ya. Dan kemudian penyembah berhala, patung-patungnya banyak, ya. Mengandalkan kekuatan sendiri, teknologi, pembangunan kota zaman itu, pembangunan irigasi, pembangunan air panas, pembangunan rumah, pembangunan gedung-gedung yang bagus-bagus. Zaman Abraham itu jangan berpikir itu zaman primitif, bukan. Itu Babel, saudara ya. Itu adidaya, ya, negara superpower pada zamannya. Dia tinggal di situ, di sebuah kota Ur Kasdim, ya. Dan saudara tahu, dipanggil oleh Tuhan. Untuk apa? Supaya dia terkoneksi dengan bangsa-bangsa. Dan dia taat. Dia percaya, dia taat. Oleh kepercayaannya dia terima berkat. Dia diberkati secara personal. Keturunannya secara biologis diberkati. Namanya bangsa Israel. Dan bangsa-bangsa keturunan Abraham sangat banyak. Suku-suku bangsa termasuk keturunan Ismail. Dan kemudian secara nasionalitas diberkati. Keturunannya memiliki bangsa. Tetapi ada berkat yang disediakan secara konstan, secara tetap, dan epigenetis, melampaui gen. Artinya keturunan dia, ekspresi janji Allah itu bisa bervariasi meskipun janji itu sendiri konstan, ya, tidak berubah, tapi tetap relevan sepanjang sejarah umat manusia. Karena itu janji itu bisa diterima oleh bangsa-bangsa. Bisa membayangkan, dia terkoneksi 4.000 tahun yang lalu dengan sebuah pemikiran, ya 6.000, hampir 6.000 tahun yang lalu, dengan sebuah pemikiran bahwa bangsa-bangsa harus menerima berkat dari Allah, atau dengan sebuah pemikiran bahwa bangsa itu dalam pikiran Allah untuk terima berkat. Itu luar biasa. Janji dan berkat Allah itu tidak berubah, tapi diwujudkan dalam kehidupan individu melalui apa? Pengaruh spiritual dan kondisi iman masing-masing. Artinya siapapun yang mau percaya, siapapun, bangsa apapun, suku bangsa apapun, tinggal di manapun secara global, yang mau percaya menerima berkat spiritual, berkat yang sifatnya universal, yaitu keselamatan melalui keturunan Abraham secara pribadi, yaitu Mesias, Juru Selamat, Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengatakan sekali lagi bahwa koneksi secara global mungkin karena Tuhan sendiri melakukan intervensi dari surga untuk menyelamatkan bumi yang hancur, yang kacau balau karena dosa, yang terpuruk, yang mati, yang gelap karena dosa. Dan berkat itu sudah diterima ketika orang percaya kepada Yesus. Terima berkat keselamatan dari Bapa, terima berkat keselamatan melalui Yesus Kristus, dan terima penerapan keselamatan oleh kuasa Roh Kudus. Saya berdoa saudara yang mendengar program ini, saudara akan terkonektif dengan Bapa, pencipta langit bumi dan segala isinya, melalui Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, yang menjadi manusia sama dengan kita, tidak berdosa. Dia menyelamatkan kita yang berdosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Darahnya tercurah membayar lunas hutang kita. Yang percaya kepada Yesus diselamatkan dan didiami Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memungkinkan saudara menjadi sempurna, berpaling kepada Allah, disucikan, menjadi semakin serupa dengan gambar Yesus Kristus yang tak bercacat, tak bercela, yang mulia. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah, keluarga saudara berlimpah-limpah. Tuhan memberkati kota kami, memberkati bangsa kami, memberkati Indonesia, memberkati dari ujung ke ujung, dari utara, selatan, timur, laut, penjuru mata angin, di mana ada pulau-pulau diami oleh manusia, di sana berkat Allah akan dicurahkan. Tuhan Yesus memberkati
dengan limpahnya dalam nama Yesus. Berkatnya atas saudara. Haleluya. Amin.